garis bilangan. Apa itu garis bilangan dan bagaimana caranya membuat garis bilangan? Nah, kita simak penjelasan berikut ini ya. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Siapa yang masih ingat tentang bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Nah, pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan contoh penjumlahan berikut. 6 ditambah 4. Kita buat dulu garis bilangannya ya. Nah, ingat-ingat, jarak setiap angka itu harus sama ya. Kita hitung 6 satuan ke kanan mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita sudah menemukan angka 6 satuan. Kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan. Dimulai dari angka 6 ya, bukan angka 0 lagi. Kita hitung 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah menemukan 4 satuan. Nah, sekarang coba dilihat. Tanda panah terakhir itu menunjukkan angka 10. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi garis bilangan bisa digunakan untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat soal cerita. Lani mengumpulkan potongan kayu. Ternyata tiap potongan kayu memiliki panjang yang tidak sama. Lani akan mengukur 2 buah potongan kayu menggunakan garis bilangan. Potongan kayu yang pertama panjangnya 4 cm. Sedangkan potongan kayu kedua panjangnya 5 cm. Nah, pertama-tama kita buat dulu ya garis bilangannya. Kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan dimulai dari angka 0. Kita mulai dari potongan kayu yang pertama ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4 satuan untuk potongan kayu yang pertama. Sekarang kita hitung 5 satuan ke arah kanan dimulai dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 5 satuan untuk potongan kayu yang kedua. Nah, sekarang kita lihat tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 9. Berarti potongan kayu yang pertama dan potongan kayu yang kedua jika dijumlahkan hasilnya 9. Sekarang kita lihat soal cerita yang kedua. Panjang daun bawang 5 cm. 3 hari berikutnya panjangnya bertambah 8 cm.
berapa ya panjang daun bawang sekarang? Nah, jangan lupa kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung 5 satuan ke kanan dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah menemukan 5 satuan. Kemudian kita hitung 8 satuan ke arah kanan dimulai dari angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah menemukan 8 satuan. Nah, jika dilihat tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 13. Berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, jadi panjang daun bawang sekarang adalah 13 cm. Nah, sekarang jika ada bentuk soal seperti ini, tulislah bentuk penjumlahan yang sesuai dengan garis bilangan berikut. Nah, langkah pertama kita hitung berapa satuan untuk tanda panah yang terakhir. Kita hitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 satuan. Setelah itu kita hitung untuk tanda panah yang kedua ada berapa satuan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 satuan. Nah, jika kita akan menulis dalam bentuk penjumlahan berarti 8 ditambah 7 sama dengan, nah, kita lihat tanda panah yang terakhir. Tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 15. Berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, sama seperti tadi, kita hitung dulu untuk tanda panah yang pertama ada berapa satuan. Kita hitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 satuan. Kemudian selanjutnya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 satuan. Nah, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berarti 6 ditambah 8. Jangan sampai terbalik ya. Nah, kemudian kita lihat tanda panah yang terakhir itu menunjukkan angka 14. Berarti hasil penjumlahannya adalah 14. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Mudah ya? Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa penjumlahan itu dapat dihitung menggunakan garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Nah, demikian pembahasan materi tentang garis bilangan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.